Saya ketemu para profesor dan juga saya ketemu para perancang undang-undang gitu loh. Nah, sehingga kritik mereka itu juga yang saya juru bicarai, sebab sebagian dari mereka juga kan nggak mau ngomong. Dan pada waktu itu memang susah kritik KPK. Betul. Nggak ada yang berani. Siapapun sistemnya, apapun yang melakukan kegiatan, kalau dia nggak mau kritik, nggak mau dikritik, saya kira salah. Harus dikritik. Cuman kritik yang konsisten. Dan memang kadang-kala kan ada yang bilang kritik harus kasih solusi. Menurut saya enggak lah. Kritik, tapi kritiknya jujur. Kritik apa adanya. Novel Baswedan dipecat dari KPK. Saya udah nggak tahu ya, karena saya kan bukan pengawas lagi. Bang Novel, Bang Fahri dipecat dari PKS. Rupanya kesal. Salam integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Rekan-rekan semua, dunia maya atau dunia pertwitteran ya, kemarin panas ya, karena ada perdebatan dua kelompok yang kemudian ya saling membukakan dalil mereka, yaitu Bang Fahri Hamzah dan Bang Novel Baswedan. Oh, ini kelompok ya? Iya Pak, karena dia ada pendukungnya. Masing-masing ada pendukungnya. Walaupun bukan Bang Novel bukan orang partai, ada Mas. Tapi pendukungnya Bang Fahri lebih banyak. Saya baca komen-komennya ke situ, Pak. Iya. Ada yang hatersnya, ada yang loversnya. Nah, ini debat tentang KPK hari ini. Iya. Nah, nanti kita akan diskusikan. Satu sisi mengatakan KPK hari ini lebih baik dari yang kemarin. Sana yang bilang baik. Iya, Fahri yang bilang itu. Dan Pro kontra lah. ada protagonis dan ada antagonis. Di sisi lain ada yang mengatakan ya KPK sekarang lebih buruk. Iya. Kalau kita pakai hadis Nabi ya Bang, saya mohon maaf juga. Kalau hari ini lebih baik dari yang lalu itu kita beruntung ya. Iya. Tapi kalau lebih buruk kita termasuk orang yang Celaka. Celaka. Merugi kalau sama. Merugi kalau sama. Merugi kalau sama. Nah, saya mungkin akan mulai dulu ke Bang Fahri nih, karena di sini rumahnya Bang Novel. Saya juga jadi nervous ini, karena dari tempat calon presiden. Kenapa? Saya sebenarnya udah mau pulang ke Padang, tiba-tiba ditelepon Bang Novel, Bang Fahri mau datang ke sini, harus ada yang menengahi nih. Menengahi ya. Makanya Dibatasi bicara gitu. para pemirsa semua ini nggak ada apa-apa di atas meja ini, jadi kita bisa hindari. Oke, tapi sebenarnya suasananya sangat kekeluargaan. Kita mau perang gagasan, tidak perang otot. Iya. Bang Fahri, apa parameter Bang Fahri mengatakan KPK hari ini? Pertama jangan ke situ dulu. Saya terus terang pertama mau berterima kasih Oke, ya. diundang sama Bang Novel Ya. dan untuk Anda ketahui inilah pertama saya ketemu beliau. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Meskipun kita berkecamuk Iya. belasan tahun kali ya, ya. betul. Tapi Akhirnya ketemu juga pertama ketemu itu ya sekarang ini gitu. Karena konflik itu Alhamdulillah. kan cara untuk rekonsiliasi. Ya, jadi ya katakanlah saya mengikuti beliau, mungkin beliau juga mengikuti saya, tapi memang wallahu a'lam apa yang terjadi. Tiba-tiba Allah pertemukan kita ini di panggung sosial media. Iya. Bukan sebagai pejabat lagi gitu, Ya, tapi ya Sama silaturahim. mantan lah ya. Jadi kita makan bersama, terus kita ke masjid bersama, itu Ya. suasananya kan lain ya. Ini Ya. semua kan hanya Allah yang tahu apa ini rencananya apa kan begitu. Jadi saya pertama-tama harus begitu dulu, jangan Saya juga ini Bang, mau lawala juga nih Bang ya. ke bawah-bawah. Akhirnya saya udah mau pulang ini tiba-tiba ke bawah di tengah ini. Jadi saya terus terang Luar biasa juga. saya mensyukuri bahwa akhirnya saya bisa ngobrol dengan Bang Novel. Terus terang waktu peristiwa-peristiwa yang dulu itu juga teman-teman beberapa yang datang melihat beliau dan juga saya titip salam juga. Tapi saya sendiri baru ketemu sekarang dengan beliau. Mungkin karena posisi gitu Bang. Ya banyak hal lah ya. Karena Tapi posisi ketatanegaraan yang dia tidak bisa mempertemukan. kata orang zaman dulu ala kulli hal, sekarang kita ketemu lah kira-kira begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, Baik, Pak. itu dulu dong biar ya. Kalau gimana nih perasaannya kalau Novel? Ya, alhamdulillah. Saya memang sering ikuti Bang Fahri. Ngikutin ini maksudnya mau nangkep? Dalam rangka pembicaraan. Bukan mengikuti dalam rangka PB, bukan. Kalau itu dikuntit. Mengikuti dalam konteks pendapat-pendapat Bang Fahri. Sebagai orang yang memperhatikan mengenai banyak hal, saya juga tertarik ketika Bang Fahri itu banyak menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus.
Saya tuh cuma melihat Bang Fahri agak sedikit berbeda dalam pandangan saya soal KPK sebenarnya. Iya, iya. Dan itu menurut saya juga pernah beberapa kali berpikir begini, Bang Fahri ini kira-kira ada informasi apa sehingga punya pandangan seperti itu. Yang saya yakini hal itu penting untuk dibicarakan. Tentunya kita sebagai anak bangsa, kita kan senang kalau seandainya banyak orang yang memikirkan negara, memikirkan bangsa. Saya yakin Bang Fahri juga pasti punya banyak kerisauan lah soal bangsa dan negara kita. Dan saya memang sejak awal ketika saya kemudian mengambil jalan untuk keluar dari Polri, saya ingin betul-betul bisa berdedikasi dalam upaya memberantas korupsi. Kenapa kok itu? Karena saya melihat betapa korupsi itu sangat merisaukan dalam pandangan saya. Sehingga kemudian dalam keadaan tertentu sampai akhir keluar dari KPK dan seterusnya. Tapi itu cerita. Cuman poin yang ingin saya sampaikan di penyampaian pertama ini, tentu saya berterima kasih Bang Fahri berkenan hadir. Tentunya saya senang bisa ngobrol. Tadi ngobrol banyak hal, Bang Fahri menggambarkan banyak hal pengalaman Bang Fahri. Saya terkesan sekali kan, banyak hal yang positif. Cuman hal tadi yang soal hal itu saya juga pengen dengar juga sebenarnya. Alhamdulillah. Ada cerita apa itu? Diawali dengan suasana yang sangat kekeluargaan. Saya benar juga tadi itu. Sebenarnya ada dua, harusnya kita bisa ketemu dalam dua kemungkinan di masa lalu ya. Iya. Satu, saya pengawas negara, pengawas pemerintahan. Harusnya saya ada rapat yang mengawasi beliau, tapi nggak pernah itu ada gitu. Pernah saya diangket Senturi, tim pengawas Senturi dan seterusnya lah, tapi nggak pernah. Atau ketemu kedua ketika ditangkap. Alhamdulillah itu nggak. Selamat. Saya tuh jadi pikir itu loh. Iya, itu dia. Ini Bang Fahri ini apa nggak ada celahnya gitu? nggak bisa dikerjain seperti yang Bang Fahri sering pesenan gitu loh. Ya itulah, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu. Karena mungkin beliau kan dulu kan levelnya kan penyidik. Tapi ya, itu dia. Tapi justru itu bagus. Kenapa? Karena menggambarkan bahwa yang dulu-dulu itu KPK itu kami itu nggak pernah mentarget orang. Kalau mentarget kan, kita nggak kita melihat objektif gitu. Tapi itu pokok substansi kita ngomongin. Satu itu membuktikan walaupun Bang keras. Berarti dia mau bilang kalau ditarget kena juga. Padahal kita kan berani karena enggak kan gitu. Iya, itu dia. Oke. Bang, gini Bang. Apa kan ada narasi-narasi populer yang sering apa sampaikan dulu itu. Festivalisasi pemberantasan korupsi. Iya. Lalu politisasi, ya. Begitu kuatnya politik mengendalikan dan pesanan. Ya. Seperti apa itu? Ya. Jadi begini, saya ini kan seorang pembelajar ya. Saya itu menulis buku cukup banyak selama di DPR. Saya juga memang orangnya nggak sekolah tinggi, tapi saya membaca buku secara cukup serius. Pendidikan tinggi. Ya pendidikan cuma S1. Nah, itu sekolah. Ya, sekolah cuma S1, pendidikan formal lah S1. Sisanya saya baca sendiri. Sejak saya SD itu saya memang istilahnya juga addicted dengan membaca lah gitu. Saya ini pengumpul clipping. Dari saya SD itu saya kalau ngelihat koran bekas itu kayak ngelihat apa begitu. Nah, jadi saya memang ada minat secara akademik membaca dan seterusnya. Karena itu saya nggak mau masuk ke dalam satu persoalan kalau saya nggak ngerti kerangka besarnya. Gitu. Jadi saya selalu melihat ada 3 perspektif yang harus kita telusuri dari semua persoalan itu. Yang pertama itu harus ada pemahaman teoritis. Gitu. Itu sebabnya kalau saya lihat kerja satu lembaga atau kerja individual atau eksistensi satu persoalan begitu, saya lihat teorinya dulu gitu. Sama kalau nanti kita mendiskusikan apa yang terjadi di Polri hari ini juga begitu, saya lihat gambar besarnya, institusinya ada apa, terus perilaku manusianya seperti apa. Nah, makanya saya menulis buku 2012 itu buku pertama yang saya tulis tentang KPK cukup serius itu setelah pidato Pak SBY di salah satu koran itu dia mengatakan power must not go unchecked itu karena saya melihat eksekutif mulai geger melihat sepak terjang KPK yang memang di dalamnya itu ada anasir-anasir pasal-pasal yang akhirnya eksekutif merasa tidak mampu dealing dengan keadaan.
Jadi di satu sisi kalau musim kampanye semua bilang bagaimana cara memberantas korupsi, perkuat KPK. Ya. Tapi pada sisi yang lain ketika sudah masuk ke dalam musim dia berkuasa, dia ambigu gitu karena faktanya bahwa di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri banyak korupsi gitu. Akhirnya susah bertindak gitu. 2002 itu dilahirkan di zaman Ibu Mega, kemudian Pak SBY ambigu, ya kan, Pak Jokowi juga ambigu gitu loh. Nah, jadi semua kekuasaan ini pada dasarnya tidak mengerti bagaimana caranya menghadapi persoalan ini. Makanya mereka simplifikasi. Waktu kampanye dia bilang perkuat KPK, pada saat berkuasa bingung gitu loh. Ya kan, akhirnya mencoba melakukan bermacam-macam tindakan. Yang ada yang formil, ada yang legal, ada yang tidak legal dan seterusnya. Nah, saya juga begitu. Saya membaca perspektif negara pasca demokrasi juga begitu. Jadi saya mengatakan bahwa saya melakukan studi tentang state auxiliary body, ya. Dilema kita tentang organ tambahan, gitu, seperti KPK itu. Karena kan demokrasi kan secara teoritis dia mau pindah kepada represi, kepada pendidikan, kepada kesadaran gitu. Makanya central power-nya itu dilucuti. Amandemen konstitusi kita itu pada prinsipnya itu melucuti kekuasaan eksekutif, ya kan? Disebar kekuasaan itu gitu. Nah, kelembagaan-kelembagaan dominan dihilangkan, bahkan parlemen sebagai lembaga pengawas diperkuat gitu. Nah, kemudian itu antitesis dari menguatnya otoritas di dalam negara gitu loh. Kemudian diperkuatnya hak-hak rakyat, ya kan? Nggak boleh lagi kita melakukan tindakan-tindakan perampasan hak secara sembarangan. Ya. Itu diperkuat semua oleh konstitusi. Nah, saya itu menganggap bahwa kita semua harus berjalan menuju ke sana gitu loh. Nah, pengertian saya, karena saya hadir sebagai anggota MPR juga tahun 99, lalu kemudian termasuk yang mengusulkan pasal tentang pemberantasan korupsi, termasuk menyebut Soeharto dan kroni-kroninya itu juga mengerti bahwa harus ada akselerator gitu loh. Nah, lahirnya KPK dalam pengertian saya adalah akselerator. Itulah yang saya baca dari Undang-Undang KPK. Makanya saya juga bikin kajian tentang Undang-Undang KPK. Trigger mechanism dan sebagainya kan, dan kemudian ada pendefinisian bahwa yang disebut dengan pemberantasan korupsi itu adalah satu tindakan yang bertahap begitu, pencegahan, ya kan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, pengadilan, penyertaan masyarakat dan sebagainya. Itu jadi sebuah, menurut saya, akselerasi sistemik begitu yang harus dilakukan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu menurut saya sebagai pengawas ya, yang punya kekebalan, betul, ya. Kan saya juga nggak bisa ngomong sembarangan kalau saya nggak punya kekebalan. Yang punya kekebalan, saya bilang something wrong with the definition itu gitu. Jadi saya belajar hukum akhirnya gitu loh. Saya kan bukan orang hukum, saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, tapi karena tadi itu senang membaca, saya ketemu para profesor dan juga saya ketemu para perancang undang-undang gitu loh. Nah, sehingga kritik mereka itu juga yang saya juru bicarai, sebab sebagian dari mereka juga kan nggak mau ngomong. Dan pada waktu itu memang susah kritik KPK. Betul. Nah, ada yang berani. Saya pernah dulu ya ngajukan artikel ke semua koran. Kritik pertama saya ke KPK 2005. Sebagai anggota DPR baru, saya ngajukan tulisan, saya ditolak oleh semua koran. Apa kata mereka? Dengan halus, kami ada kerjasama dengan KPK untuk pemberantasan korupsi, jadi artikel seperti ini nggak bisa dimuat. Semua koran, bayangkan gitu. Nah, itu saya sebagai generasi demokrasi punya pikiran lain bahwa ini nggak boleh begini. Bang, festivalisasi. Siapa yang memfestival? Ya, nah itu efeknya kan. Karena saya tadi udah bicara tentang ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya melihatnya itu sebagai gambaran semua sistem ya. So, kadang-kadang kita nggak sadar. Sama juga dengan ayam waktu diadu. Ayam tuh nggak sadar bahwa itu lagi diadu. Kadang-kadang begitu kan. Kita juga kadang-kadang nggak sadar loh bahwa kita kemudian juga disuruh bekerja seperti ini, tapi ada persoalan bahwa kita ini sibuk dengan hal-hal yang boleh jadi nggak bakalan selesai. Ini cuma menguras energi. Jadi saya membuat kritik itu semata-mata sebagai pandangan sistemik terhadap situasi gitu loh. Jadi kita jangan terlalu, sekali lagi,
kita jangan mempersonalisasi, sebab saya membacanya itu sebagai sebuah sistem. Oke. Dan nanti saya bisa ceritakan apa kerugian sistem dan apa sebenarnya yang harus bisa kita lakukan sekarang dengan kacamata yang lebih positif. Gitu. Bang Novel, sebagai orang yang kemudian bekerja, Ya. menteri ditangkap, ya kan, anggota DPR apalagi, kepala daerah juga ada segala macam, dan butuh peliputan gitu. Saya juga mengikuti itu bahwa kemudian ya, kenapa kemudian peliputan itu muncul ya? Karena media kan sukanya begitu, mereka nongkrong di depan KPK, begitu ada yang baju oranye langsung brek gitu. Kegiatan-kegiatan lainnya nggak dilakukan. Nah, salah satu aktor utama di situ adalah Bang Novel. Abang ngerasa nggak di festivalisasi atau seperti Bang Fahri lagi diadem gitu loh? Gini, saya itu di KPK dari 2007. Nah, Mungkin ramenya itu setelah 2012 barangkali. Setelah Setelah saya muncul kasus simulator, saya ikut menangani, nama saya sering muncul. Otomatis dari situ setiap saya pergi muncul surat penangkapan, saya disorot utama. Yang pertama itu. Tapi pada dasarnya memang paling enak itu ketika nggak muncul di publik, Bang Fahri. Masalahnya apa? Setelah itu, setiap saya mau melakukan mau penangkapan atau penyelidikan, saya ketahuan. Akhirnya saya nggak bisa jalan di kegiatan itu. Tapi sebenarnya memang kritik Bang Fahri tadi itu bagus. Saya senang sekali ketika sesuatu itu harus dikritik ya. Karena apalagi sama orang-orang yang punya wawasan, punya pengetahuan dan pengalaman seperti Bang Fahri. Penting sekali. Cuman seringkali beberapa orang, barangkali termasuk Bang Fahri, ketika KPK-nya sekarang dipuji. Nah, ini yang menurut saya nggak konsisten gitu. Tapi Bang Fahri bisa cerita lah poin itu ya. Cuman bagi saya begini, memang pemberantasan korupsi itu nggak bisa dengan cara ditindak saja. Saya sepakat itu. Kalau cuma ditindak-tindak terus, nggak bagus. Harus bersama-sama antara penindakan, pencegahan dan pendidikan. Itu harus dukungan politik juga, Bang. Nah, dukungan politik betul. Nah, ketika tiga-tiganya itu berjalan, maka itu akan sangat efektif. Memang tadi betul problemnya adalah penindakan itu seksi untuk diberitakan. Pencegahan walaupun ada banyak, contohnya saya masih ingat di masa awal-awal dulu KPK itu masuk di BI contohnya. Bagaimana pembenahan sistem di sana, termasuk penggunaan anggaran di BPD, pajak, terus beberapa di aset negara dan banyak hal lain lagi. Yang paling besar itu di 2014 itu masuk di GNP SDA. Itu pencegahan ya, pencegahan. Itu sektor-sektor besar, cuman memang nggak terlalu banyak dipublikasi gitu. Beda dengan kondisi sekarang di mana penindakannya kurang, pencegahannya kurang dan lain-lain. Tapi problemnya oleh beberapa orang dipuji. Ya, ini kadang-kala saya kemudian memandang penting untuk menyampaikan kritik juga ke Bang Fahri gitu kan. Tapi poinnya adalah ketika dikritik, saya senang. Artinya kita juga kontrol ya, Bang ya. Kita harus sadar bahwa kita manusia. Siapapun sistemnya, apapun yang melakukan kegiatan, kalau dia nggak mau dikritik, saya kira salah. Harus dikritik. Cuman kritik yang konsisten. Dan memang kadang-kala kan ada yang bilang kritik harus kasih solusi. Menurut saya enggak lah. Kritik tapi kritiknya jujur. Kritik apa adanya, gitu. Jadi barangkali poin itu yang penting menurut saya. Nah, Bang Fahri, betul nggak ini bahwa kemudian kok Bang Fahri bisa, kalau kita sebagian mengatakan KPK sekarang, kalaupun pakai logikanya Bang Fahri, sama lah setidak-tidaknya. Jangan dibilang baik lah gitu. Kenapa tuh, Bang? Ya, jadi kembali kepada cara berpikir saya itu tentang sistem approach tadi ya itu ya. Saya mohon maaf ini kalau di sini kita berbeda pendapat. Memang saya ingin tuntaskan perbedaan pendapatnya di sini sebab saya menganggap bahwa migrasi dalam sistem demokrasi itu memang lebih banyak memerlukan istilahnya itu pembenahan secara menyeluruh gitu. Jadi bukan saja kepada perilaku individual, tapi juga adalah perilaku sistem. Karena seperti kata Profesor Mahfud MD, malaikat pun kalau masuk ke sistem buruk katanya jadi setan juga katanya gitu. Nah kita nggak tahu ini sistemnya nih. Saya mau teruskan tapi takut saya. Motif beliau kan waktu itu ketua MK. Jadi perbaikan sistem menurut saya itu sesuatu yang mutlak kita lakukan dan karena itu cara kita melakukan perbaikan sistem itu, saya sering ceramahkan ini sebenarnya, itu ada 3. Pertama ya, begitu kita masuk ke sistem demokrasi ya, maka pertama itu teksnya harus kita perbaiki, aturan-aturan itu semua harus disisir gitu. Makanya saya kalau tadi Bang Novel cerita tentang waktu di BI ya, saya juga ada pengalaman waktu di imigrasi gitu. Jadi waktu membahas undang-undang imigrasi, kebetulan saya jadi ketua panja, saya bilang, saya mau perbaiki lembaga ini ya, tapi by system.
saya akan sisir teksnya, di mana ada potensi korupsi saya akan intervensi, saya bilang gitu. Terus kita baca. Makanya di dalam undang-undang imigrasi itu kan ada kalimat ya tentang berbasis IT. Karena inti dari korupsi menurut saya adalah pertemuan orang dengan orang, gitu loh. Makanya saya membahas tentang batas imigrasi, rumah detensi dan sebagainya itu yang semuanya kita minimumkan pertemuan orang. Kalau dulu itu orang di garis imigrasi itu merasa dia adalah power di situ, penjaga, sehingga setiap orang datang tuh dianggap mangsa. Dan senang dia melihat orang. Dan senang kalau dia bisa mewawancara orang, ya kan, diinterogasi, kadang-kadang dibully di situ kan. Ada orang, salah satu perdebatan yang menarik itu tentang pakaian orang. Betul. Anda bayangkan ya, saya membela bahwa rumah di petugas imigrasi tidak boleh gara-gara ada orang berpakaian seksi lalu dituju sebagai penjajah seks. Saya berdebat di situ sampai orang kaget karena waktu itu kan saya kan dicitrakan ya ini kok orang partai beragama. Saya bilang bukan itu. Anda jangan buka peluang korupsi dengan cara memberikan kewenangan itu kepada orang. Dan betul, alhamdulillah setelah undang-undang ini disahkan dalam survei kredibilitas atau imigrasi salah satu yang bagus. Jadi ini memang ada persoalan, kita mesti perbaiki teks, perbaiki institusinya, lalu baru orangnya itu kita masukkan dalam sistem supaya punya integritas. Pakai logika Bang, Pak. Hah? Berarti Abang tadi pakai logika imigrasi, perbaiki teksnya. Berarti revisi undang-undang KPK itu menurut Abang itu memperbaiki teks. Oh, saya bisa membela kebaikan dari revisi ini. Betul. Ya, saya masih bisa membela soal itu karena saya ikut ketok palu dengan sadar. Gitu loh. Jadi tapi begini, saya belum masuk ke sana nanti. Intinya itu cara berpikir saya cuma begitu. Demokrasi itu 3. Ya. Amandemen konstitusi kita udah perbaiki luar biasa, konstitusi terbuka. Struktur negara kita bikin terbuka, ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan. Sekarang nggak sembarangan ada lahir ombudsman, lembaga-lembaga pengawas luar biasa. Dan harusnya kredibilitas manusianya kita perbaiki. Itu memang di ujung. Problemnya yang di ujung itu sebenarnya tergantung yang 2 ini. Kalau ini terus memproduksi kejahatan, orang jahat akan terus lahir dari birokrasi, dari sistem bernegara itu. Tapi kalau ininya baik, itu kan saya suka beri contoh itu ya. Orang Batam pergi ke Singapura. Ini terkait misalnya kebersihan gitu. Orang Batam dia buang sampah sembarangan ya. Kita tahu lah, kita bukan mau muji-muji Singapura di situ. Tapi begitu dia naik kapal 30 menit, dia tiba di Singapura, tempat Ustadz Abdul Somad ditolak itu. Dia lihat itu keadaan bersih. Rokok pun dia nggak berani isap, sampah pun dia nggak berani buang, karena dia lihat bersih. Tapi orang Singapura datang ke Batam, dia lihat ini, ini sini boleh buang sampah sembarangan, ya kan, boleh merokok sembarangan. Kotorlah kota itu, bersihlah kota yang di sana. Sama juga dengan logika ini, saya tuh melihatnya itu yang harus difokuskan gitu loh. Itu yang mesti kita lakukan. Saya terus terang agak ada sisi nyesalnya juga, saya nggak sempat ketemu dengan teman-temannya Bang Novel dan Bang Novel selama itu, karena saya ingin perdalam ini gitu loh. Gunakan wibawa yang diberikan undang-undang itu untuk membangun kedisiplinan yang masif. Ini yang disebut dengan oleh Kalpup dengan sistem integritas itu gitu loh. Itu yang harus dibuat menurut saya. Termasuk juga di Senayan gitu. Saya tahu lubangnya, orang maling di mana saya tahu. Tapi saya kan nggak diikut maling kan? Kan yang penting itu. Cuman saya perlu teman juga untuk nunjukin ini celahnya, ini celah pembiayaan politik. Kalau nggak diberesin bos, uang privat, uang pribadi masuk dalam politik, dan itulah alasan orang maling. Karena dia merasa sudah berjuang dengan uangnya pribadi. Waktu dia menjabat dia balikin tuh uangnya. Nah itu yang kita mesti potong ini rangkaian ini gitu. Bang Novel, Oke. Nih, Bang Fahri kan secara kewenangan karena dia rumuskanlah undang-undang itu dengan logika tadi, dia perbaiki teksnya, mudah-mudahan di ujung akan lahirlah orang-orang yang baik, gitu ya. Nah sekarang persoalannya akibat undang-undang yang diperbaiki, Bang Fahri, Bang Novel kan tersingkir tuh 57 orang. Kira-kira menurut Bang Novel nih normanya sekarang secara sistem nih, kalau kita adu pendapatnya Bang Fahri itu lebih baik atau lebih buruk? Begini, kalau melihat dari perubahan undang-undang ini, saya malah justru tidak melihat dari sisi baiknya. Saya pernah berupaya mengkaji di mana sisi baiknya, saya belum ketemu. Nanti Bang Fahri barangkali bisa cerita. Sisi buruknya banyak sekali. Contohnya, membuka peluang adanya SP3 di KPK
itu justru membuka peluang terjadinya permainan perkara. Itu contoh. Dan beberapa contoh yang lain. Contohnya masalah perizinan dan lain-lain yang akhirnya sudah direvisi oleh MK dan lain-lain. Cuman saya ingin menggunakan analogi dari Bang Fahri tadi. Sebetulnya ini melebar jauh dari poin, tapi nggak ada masalah. Saya ingin kita ngobrol ya, ngomong ada waktu. Terkait dengan tadi analogi terkait dengan Singapura contohnya dan di Batam yang ada perubahan perilaku yang jauh sekali. Di antaranya kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena penegakan hukum efektif. Ketika penegakan hukum efektif, orang akan taat. Saya juga menggunakan analogi yang sama oleh Bang Fahri sampaikan tadi mengenai politik biaya tinggi. Kenapa politik biaya tinggi itu kemudian tetap membuat orang berebut jadi pejabat? Kan gitu ya. Faktanya ini, bicara fakta. Saya melihatnya ketika orang kemudian berpikir bahwa menjadi pejabat itu peluang untuk mendapatkan uang untuk pengembalian biaya politik itu bisa dia lakukan, dia akan ambil itu. Dan kemudian dia akan berpikir, resiko tertangkapnya seperti apa? Kecil. Atau kalaupun tertangkap pun dia masih bisa ngurus perkaranya. Atau kemudian kalau dihukum dia bisa mendapatkan pengurangan dan lain-lain. Jadi saya melihatnya justru masalah penegakan hukum ini paling penting. Penegakan hukum itu tentunya bukan berarti orang harus dihukum semuanya, tidak. Ada banyak, ada sampai level-level tertentu dan ada restorasi justice dan segala macam, ada banyak lah penjelasan soal itu. Tapi terkait dengan masalah penegakan hukum tadi, saya memandangnya begini, pemberantasan korupsi di negara yang indeks persepsi korupsinya di bawah 7 atau di bawah 5 lah, kita kan 3,2 ya, 3,6, 3,4 ya. Turun 3,7 atau ya antara itu 3,2, 3,4 antara itu. Saya kira dengan posisi itu penegakan hukum yang konsisten itu perlu. Walaupun saya sepakat seperti Bang Fahri sampaikan tadi, perbaikan sistem itu jauh lebih dahsyat, tapi harus dilakukan bersama-sama dengan penindakan. Saya sangat pesimis ya, seandainya pencegahan itu dilakukan sendiri tanpa dibarengi oleh penindakan. Saya pesimis. Karena apa? Ada banyak orang yang menikmati permasalahan longgarnya sistem, peluang korupsi, orang itu menikmati. Jadi ketika hanya disuruh untuk berubah atau sistemnya dirubah, selalu ada cara untuk lewat jalur belakang. Dan yang paling penting begini, Bang Fahri, ini saya bukan menyampaikan hal menyerang Bang Fahri, bukan. Saya tentunya menghormati Bang Fahri. Saya sebetulnya senang sekali apabila banyak pejabat, terutama anggota DPR, ketika mengetahui ada praktek-praktek korupsi, dia bisa berkolaborasi dengan penegak hukum untuk bagaimana cara mengupayakan penindakan atau pencegahan sekaligus. Jadi banyak hal di situ. Dan saya pikir ketika upaya-upaya itu dilakukan dengan komprehensif, tentu bagus. Cuman sekali lagi, saya juga prihatin dengan kondisi KPK sekarang, tidak hanya dengan adanya perubahan undang-undangnya, tapi pimpinan-pimpinan KPK yang menurut saya bermasalah, justru malah dia melakukan banyak hal yang kemudian membuat pemberantasan korupsi semakin tidak punya harapan dan tidak punya masa depan. Tentunya kenapa sih pemberantasan korupsi harus didorong sekali? Kenapa terlalu digembar-gemborkan? Dalam pandangan saya, pembangunan itu sulit untuk bisa berjalan baik apabila korupsi masih terjadi di mana-mana. Ini praktek-praktek yang kita bisa lihat. Dan begitu juga dengan penerimaan negara. Kalau kita mau pelajari dengan benar-benar, banyak sektor penerimaan negara itu bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki apabila praktek-praktek korupsi itu bisa ditutup celah-celahnya dengan cara dilakukan bersama-sama, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nggak bisa satu-satu. Maksudnya pencegahan saja saya kira sulit lah. Saya pesimis kalau pencegahan saja yang berjalan. Saya tambahin, Bang. Ya. Kok Bang Fahri muji Lili gitu. Saya baca di tweet itu ya. Iya. Dia kemudian mundur. Bukan muji sebagai ketua KPK, sebagai mundur. Mundurnya. Iya, muji mundur. Padahal itu kan katanya kan. Kan saya nggak bilang, saya muji Lili karena bertahan, itu kan enggak. Muji karena mundur. Iya kan? Saya cepat khawatir itu. Iya. Jangan sampai ini disamakan dengan Bung Hatta waktu mundur. Oh enggak. Saya mau nambahkan sedikit soal Lili mundur ya. Iya. Saya justru melihat peluang adanya upaya menutupi orang-orang lain yang berbuat. Ya, Dan satu hal yang penting menurut saya, Bang Fahri. Karena pemeriksaan nggak terjadi. Betul. Karena saya yakin itu bukan dia sendiri yang berbuat. Dan ada banyak orang. Dan itu meminta tiket. Bukan cuma tiket. Kadang-kadang kan saya juga membaca dari Bang Fahri yang menyampaikan bahwa kan minta tiket, mungkin pejabat lain banyak yang terima. Ini bukan cuma tiket, Bang Fahri. Tiket, transportasi, akomodasi, dan itu lebih dari 10 orang jumlahnya. Jadi Dan yang memberi pihak berperkara, yang diduga berperkara.
lokusnya itu di kampung saya. Iya, betul. Jadi saya tahu lebih banyak apa yang terjadi gitu loh. Makanya Pak bilang tangkep itu ya. Iya, itu semua saya tahu karena itu di daerah saya. Kebetulan hari itu saya ada di di Mataram, tapi saya nggak nonton karena memang saya kan nggak minat yang begitu-begitu ya. Tapi saya tahu siapa yang berseliweran di situ. Tapi maksudnya begini, kita kembali ya kan gini ya. Kalau kita membicarakan hal itu katanya kita bicarakan idenya, lalu peristiwanya, baru kita bicara orang-orangnya. Idenya yang penting, dan kita nih nggak ada perbedaan soal ide. Nggak ada. Semua kita sama pingin Indonesia bebas dari korupsi. Bahkan saya kan suka nantang-nantang kan, kasih saya setahun jadi presiden, saya beresin. Dan serius saya tahu caranya gitu loh. Cuman kan jadi presiden bisa nggak? Bang Novel masih lebih mungkin, ini orang Semarang soalnya. Populasinya banyak, orang Sumbawa ini kan minoritas. Tapi kenapa panggil? Hah? Panggil. Ya itu anu lah, zaman dulu. Jadi, nah sekarang menurut saya kalau kita bicara sistemnya, memang bicara perbaikan sistem ini nggak ada satu aktor. Dan kalau saya bicara aktor itu memakai teori demokrasi kembali. Aktor paling penting itu adalah yang diproduksi oleh pemilu. Makanya ini yang harus juga menjadi perhatian gitu. Sebab mohon maaf ya, apalagi makanya ada dua pilihan bagi Bang Novel ini, Bung ya. Jadi aktor pemilu di pemilu, ya kan? Atau jadi pimpinan KPK. Ntar, ini nawarin. Saya nggak Ini nawarin paham. masih goreng. Mau nawarin masih goreng. Mau nawarin masih goreng nih, Pak. Bukan. Maksud saya kalau kita bicara aktor nanti, menurut saya aktor yang signifikan itu adalah aktor yang ikut pemilu. Mereka lah yang bisa bikin rusak, mereka yang bisa bikin baik. Orang seperti Bang Novel itu kan kerja di bawah. Dia mengerjakan apa yang ada di depan matanya. Ya kan? Ada peristiwa pidana, dia investigasi. Ada tindakan apa dia lakukan begitu. Tapi sebenarnya yang memproduksi kerusakan sistem itu kan elected official. Makanya sebenarnya kalau saya itu yang tertarik begitu ya, itu kita perbaiki. Saya terus terang juga ya abang suka atau tidak, misalnya keinginan KPK sekarang narik perhatian para politisi, pimpinan partai, menurut saya itu ada baiknya, mesti didorong. Sebab itu kerusakannya itu dimulai dari situ. Pada tanggal 14 Februari 2024 itulah terjadinya kita jadi baik apa tidak. Karena transaksi elected officialnya di situ. Orang-orang yang punya kewenangan bikin undang-undang di situ. Penyalur anggaran yang bertanggung jawab dengan pengelolaan APBN ratusan atau ribuan triliun itu adalah mereka-mereka ini gitu. Nah jadi menurut saya itu runtutnya gitu loh. Karena itu yang sekarang ini kita lakukan adalah menurut saya ya saya sebenarnya mengajak juga teman-teman, nggak usah terlalu lihat KPK sebagai KPK. Ini kesalahan kita Bang Novel, mohon maaf ini juga kritik saya. Kita ini terlalu mengandalkan KPK. Gitu loh. Dan saya itu secara teoritis nggak bisa itu karena dalam perspektif sistem saya itu andalan kita itu bukan KPK. Andalan kita itu adalah elected official gitu loh. Karena itu saya pernah didatangi oleh tim dari USAID ya. Ada beberapa bule ketemu saya. Dia bilang, "Saya datang ketemu Anda ini," kata mereka, ada 5 orang kali ya. Karena semua anggota parlemen itu yang agak beda itu Anda gitu. Kita ketemu di sebuah hotel, saya lupa, hotel mulia kalau nggak salah. Terus saya bilang ya terus kenapa ya? Karena itu kita pingin gali, karena kita juga pingin advice KPK. Mereka bilang apa yang terbaik. Saya bilang gini, pertanyaan saya, apakah di Amerika itu punya KPK atau tidak? Saya bilang begitu. Dia bilang nggak ada, karena ini kebetulan orang Amerika semua. Dia bilang nggak ada. Saya bilang kenapa begitu? Dia bilang karena sistemnya sudah baik. Nah, saya bilang so let's focus on the system building, perbaikan sistemnya. Undang-undang ini menghendaki agar polisi diperbaiki, kejaksaan diperbaiki, pengadilan kita perbaiki, supaya kita sebagai trigger tidak perlu lagi, karena ini sudah berjalan dengan sendirinya. Kan saya bilang begitu, karena itu keberadaan kita itu tidak permanen. Ini mohon maaf, ini teori saya begitu ya. Kalau polisinya tambah baik, kejaksaan tambah baik, dan ini tambah baik. Nah, saya terus terang kalau nanti ditanya ya, kalau kita mau ngambil keputusan gitu ya, kita hilangkan semua tanggung jawab pemberantasan korupsi dari lembaga lain, misalnya kita kasih ke KPK saja seperti di Hong Kong, mungkin itu bisa kejadian gitu loh. Tapi dengan power yang seperti ada sekarang pun masih bisa dilakukan.
Itu yang saya bayangkan dulu, makanya saya pernah mengatakan pimpinan KPK adalah wakil presiden kedua. Sebab pembuat kebaikan dan kerusakan di Republik ini paling besar namanya presiden. Dia yang bisa bikin rusak, dia yang bisa bikin baik. Karena itu harus ditempel dalam pengertian ini yang kita perbaiki. Cara berpikirnya diperbaiki, cara sistem buildingnya kita perbaiki, dan cara dia meng-appoint orang. Masa meng-appoint orang yang tidak punya kredibilitas, meng-appoint orang yang punya masalah. Kan kalau itu saja kita perbaiki, selesai semua. Bazokanya KPK itu saya bayangkan dia pakai untuk itu. Nah, saya menganggap waktu itu ada jebakan. Ini satu jebakan. Ini teori, ini orang politik ya, Pak Novel ya. Publik kita itu selalu nyari hero. Kalau dia nggak suka kekuasaan, dia cari hero aja. Untuk melawan sama-sama. Kadang-kadang yang tidak disadari oleh KPK juga, terutama masyarakat sipil, dia kan dulu pakai media, dia dulu pakai NGO. Negara-negara Barat nggak mau lagi membiayai NGO karena mereka menganggap ini demokrasinya sudah jalan. Tidak ada lagi Soeharto yang harus dilawan dengan NGO. Akhirnya mereka cari aktor baru. Dan akhirnya kita didorong untuk menjadi berkelahi sendiri gitu loh. Dan itu yang saya bilang, hati-hati teman-teman, jangan begitu. Makanya saya pernah di rapat Komisi 3, saya challenge pimpinan KPK lama ya, bukan Bang Novel ya, karena itu kan pimpinan. Saya bilang, Bung, apakah Anda sengaja mengorganisir satu kekuatan untuk melawan otoritas negara? Karena faktanya begini, ya, waktu itu KPK, mohon maaf aja, saya bacain itu, ini Anda membiayai NGO begitu banyak. Ini Anda mengafiliatkan NGO dengan NGO global begitu banyak. Saya bilang, apa ini Anda mau melakukan perlawanan? Saya mohon maaf aja karena cara berpikir saya, cara melihat persoalannya seperti itu, akhirnya saya punya perbedaan di situ gitu loh. Karena menurut saya generasi demokrasi, saya di jalan waktu rezim berganti, nggak mungkin saya membiarkan tindakan korup merajalela. At least saya bisa tunjukkan bahwa saya tidak melakukan itu gitu loh. Tapi bahwa ada pikiran sistemik yang saya ingin kerjasamakan dengan kita, kolaborasi untuk perbaikan ke depan, ya saya kira itu yang mesti kita lakukan gitu loh. Saya ambil poinnya Bang. Ya. Tapi tadi pernyataan tadi menarik Bang. Pimpinan KPK itu kayak wakil presiden apa? Kedua. Presiden kedua. Ya. Jangan-jangan gara-gara ini pimpinan sekarang itu ada yang pasang Beliau. fotonya di mana-mana. Kalau mohon maaf, ini kalau syahwat pimpinan KPK dari dulu. Oh, enggak, tapi ya sampai pasang baliho di mana-mana baru sekarang. Ya udahlah, dulu juga banyak. Dulu itu talk show. Oh, betul. Luar biasa dulu itu. Masuk kampus orang ini. Udahlah. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu sebenarnya hukum atau namanya hukuman bagi kita. Siapa yang merasa punya power besar, ada kecenderungan untuk berbuat seperti Termasuk itu. DPR juga. Sama. Dan itu yang saya bilang tadi, elected official itu lebih bahaya karena dia merasa dapat mandat dari rakyat gitu loh. Maka fokus perbaikan kita itu ke sana gitu loh. Karena kalau kita perbaiki ini, mohon maaf ya, kepala dinas, kroco-kroco ini nggak ada ini. Ini mah embel-embel semua. Epicentrum dari kejahatannya itu ada di sana. Epicentrum kejahatan itu adanya di istana, adanya di Senayan, dan adanya di pengadilan. 3 kekuatan itu. Nah itu yang saya, mohon maaf, ini dari dulu. Trias Koruptika. Iya, kira-kira begitu. Lagunya si ini apa Bang? Legislatif, ya kan, eksekutif, judikatif. Tifnya itu pencuri. Tif. Nah, gitulah kira-kira. Bang, kalau begitu, Ya. trigger mechanism. Kemarin ada yang menarik nih, salah satu mantan kawan-kawan KPK itu udah bubarin aja KPK tuh. Iya. Gimana Bang? Jadi gini, saya sebelum Saya nggak mau mereka karena sudah keluar tiba-tiba langsung bubarin. Kamu setuju nggak? saya begini, saya ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bang Fahri. Bang Fahri kan dulu kan banyak concern di Komisi 3 ketika bicara KPK itu dianggap sebagai lembaga yang sementara. Betul. Dan penegak hukum lain itu penegak hukum yang jelas ya, yang permanen. Sampai itu, membuat tandingan gitu di Mabes gitu. Iya. Maksud saya begini, ketika di Komisi 3 dulu itu saya tidak pernah melihat bagaimana upaya untuk mendorong mereka benar-benar bisa efektif berjalan. Yang lembaga lain itu Ya, bahkan yang menarik begini ya, ketika KPK ada, saya sejak awal berpikir mestinya KPK itu fokus perbaikan ke penegak hukum, korupsi di penegak hukum.
Ketika melakukan itu, maka pada dasarnya ketika penegak hukum sudah bisa melakukan tugasnya dengan benar, maka banyak hal yang bisa berjalan, termasuk juga bagaimana keadilan bisa tercapai dan upaya orang untuk melanggar akan menjadi jauh lebih takut. Nah, ini yang saya nggak melihat. Bahkan di banyak kesempatan, saya nggak tahu apakah Bang Fahri atau teman-temannya Bang Fahri ini, itu justru ketika KPK masuk perbaikan penegak hukum, lembaga penegak hukum justru malah tidak didukung. Faktanya yang terjadi ketika KPK-nya masuk ke penegak hukum sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan, dan ketika penegak hukum bisa jalan benar kan, karena tentunya, kan itu juga yang Bang Fahri ini kan Bang Fahri datang, ayo katanya masuk ke APH katanya kan. Nah, ketika masuk ke sana justru resikonya besar, hampir banyak sekali serangan balik, ada kriminalisasi, ada yang banyak diserang dan segala macam. Itu kan menjadi masalah serius ya. Dan ketika KPK-nya tidak didukung waktu itu secara politik, maka berat sekali. Saya sangat yakin mustahil ya bisa melakukan tugas-tugasnya dengan efektif. Di sisi lain, ketika kondisi KPK-nya seperti sekarang, ya tadi, apakah kita mau bicara pembubaran? Tentu kita melihatnya, saya berpandangannya begini, membangun lembaga KPK itu menurut saya penting. Kenapa? Di sini saya sedikit berbeda dengan Bang Fahri ya, tapi tentunya ya dalam banyak hal tadi saya sepakat dengan Bang Fahri, walaupun implementasinya yang saya melihatnya tidak sesuai yang disampaikan. Tapi poinnya gini, ketika lembaga pemberantasan korupsi ini bisa berjalan mendorong perbaikan sistem, mendorong lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum bisa berjalan efektif, itu sangat bagus sekali untuk bisa tercapai banyak hal tadi yang disampaikan Bang Fahri. Tapi problemnya ketika itu nggak dilakukan, maka sulit sekali ya bisa efektif. Dan pertanyaannya, apakah sekarang kondisi KPK ini seperti apa? Saya khawatir kondisi KPK sekarang justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Contohnya menghantam lawan politik, atau mungkin ada transaksional di sana. Jadi melihat situasi itu berat sekali saya untuk mengatakan sikap seperti apa ya. Tapi walaupun saya sendiri lebih suka melihat bagaimana KPK ini bisa diperbaiki, didorong untuk bisa bekerja efektif, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Fahri, ketika lembaga-lembaga penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka bisa jadi KPK sudah nggak perlu ada lagi. Tapi di poinnya ketika bicara kondisi sekarang, kita kan nggak bisa katakan bahwa penegak hukum masih sudah bisa berjalan efektif semuanya. Justru masih jauh dari harapan itu. Oleh karena itu, dengan melihat bagaimana pembentukan KPK itu begitu berat, karena Bang Fahri tadi ceritakan bagaimana tentunya kekuasaan tentu nggak ingin dong bisa mendapatkan kesusahan dari terbentuknya lembaga anti korupsi yang diberi kewenangan yang kuat gitu. Tapi kalau kemudian KPK-nya dibubarkan seandainya, untuk membentuknya lagi dengan kondisi tadi yang saya katakan, itu menjadi sangat berat. Dan ini yang saya pikir saya sulit untuk mengatakan seperti apa. Bahwa walaupun sekarang melihat resiko-resikonya, tentunya saya khawatir kemudian orang akan banyak mengatakan udah lebih bagus KPK-nya dibubarkan. Itu yang saya khawatirkan ya. Gitu, dan justru itu yang kemudian tadi saya ambil poin Bang Fahri juga, bahwa ya 2024 itu penentu gitu. Kalau konfigurasi politik yang berubah, arus politik yang berubah, bukan tidak mungkin kan lembaga seperti KPK dan yang lain itu bisa diintegrasikan. Kita berhenti yang serius, Bang. Sedikit lagi. Saya mau yang sedikit personal. Saya berharapnya justru kritik-kritik dari Bang Fahri yang bagus itu konsisten. Artinya dalam keadaan kondisi KPK seperti sekarang, konsisten juga gitu. Konsisten dalam konteks untuk diperbaiki. Karena kita udah nggak punya imunitas. Itu masalahnya. Kita udah nggak punya imunitas. Tunggu 2024 lah. Jadi penonton semua, saya akhirnya ya udah bener lah bahwa memang anggota parlemen itu ya Fahri, dan itu dilakukan Pak Fahri. Nah sekarang makanya beliau tweet itu kan, ya kita harus paham juga. Spiritnya saya yakin. Kalau orang Minang bilang mungkin pujian-pujian itu sindiran sebenarnya. Iya. Kita harus sindiran. Wah ini hari bagus, mengundurkan diri. Iya. Kita harus itu ada posisi. Orang harus tahu diri lah. Dia lagi dipuji atau itu dia. Memang ada kerja begini tapi dipuji orang bangga gitu. Saya ambil poin itu. Iya. Yang personal ya Bang. Ya. Saya akan tanya beberapa hal. Saya mau respon cepat Bang. Iya. Ke Bang Novel juga ya. Iya. Bang Novel disiram air keras. Apa respon Abang? Ya, satu kejahatan yang luar biasa. Oke. Kejahatan kemanusiaan.
Oke. Ya. Terorganisir Bang. Ya, apapun itu adalah kejahatan besar. Oke. Ya. Bang Novel, nama Bang Fahri disebut di kasus Edi Prabowo. Tentunya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya menuduh ya. Tapi segala hal sesuatu tentu ada prosesnya. Dan Disebutnya saya menghormati gimana? proses. Di persidangan. Disebutnya gimana? Ya kan Saya malah nggak dengar soalnya. Iya benar. Tapi segala sesuatu di ulasan Tempo di Iya, persidangan juga tersebut. Saya bikin perusahaan. Ya. Dan saya negur Edi karena dia ngambil pungut dari dari kargo. Nggak, maksud saya ini kesan Bang Novel gimana? Loh, saya Kalau orang nggak Bang bisnis. Fahri bagian dari itu. Enggak, saya terbiasa untuk suatu kasus korupsi kita harus bisa standar beyond reasonable doubt standar. Standarnya itu harus nggak boleh ada keraguan-raguan. Kalau keraguan-raguan nggak boleh menuduh. Nah, Karena menuduh itu dosanya besar dan kita kena fitnah, kena banyak hal. Dan saya pikir jangan ngomong gitu. Iya, iya makanya. justru ya orang di luar bikin gini Bang. Nah, kena loh. Wah, ada yang begitu Bang. Begitu nama Bang tersebut, nah kan? Kebetulan kasus itu saya Itu yang banyak- tangani. Saya banyak disebut orang. Iya. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi nggak bisa dibuktikan. Oke. Nggak bisa. Emang saya nggak melakukan. Tapi percaya deh, Bang. Jadi ada pandangan ulama nih, Bang Novel nih kan Iya, iya. ustadz juga nih. Kata ulama itu jangan masuk pintu yang kamu nggak tahu jalan keluarnya. Iya, iya. Saya nggak ada tindakan saya yang nggak terukur. Saya ngerti. Ini jahat, ini tidak, saya tahu. Iya. Oke. Ya, saya kan baca undang-undang, bos. Iya. Ya kan? Gini Bang, apa? Jadi iya. kadang kan gini Bang, Iya. framing media atau Iya, iya. begitu nama itu muncul di teman-teman juga. Nggak Nah, saya apa-apa. Fahri kena batunya. Makanya itu saya tanya kesan Bang Novel sebagai orang yang serang. Ya, saya Gitu. Fahri bagus. saya menangani perkara banyak, menangani perkara yang bahkan perkara-perkara besar saya banyak tangani di KPK. Dan saya sangat hati-hati untuk mengarah kepada seseorang. Walaupun sebagai penyidik tentu kita harus punya persangkaan ya. Tapi sangat hati-hati sekali. Jangan sampai ada suatu perkara yang kemudian buktinya itu masih di bawah keraguan-raguan. Harus nggak boleh ada keraguan-raguan. Ya atau tidak, atau ya apa enggak ya. Kalau ya apa enggak jangan. Oke. Kalau harus pasti ya baru ya. Kesana Bang. Novel Baswedan dipecat dari KPK. Saya udah nggak tahu ya, karena saya kan bukan pengawas lagi ya. Tapi kan begini, Sebagai yang ini tanggung jawab. sebenarnya gini, ya ini lagi-lagi kerja sistem ya. Oke. Kita tahu lah kerja sistem. Ya, Ada kesana yang apa deh? Senang, sedih. enggak, saya enggak. Enggak. Saya tidak pernah ngambil personalisasi persoalan. Oke. Itu berbahaya itu. Oke, Ya. siap. Semakin kita mengisi hidup kita dengan perdebatan pikiran, makin tenang kita. Karena kita nggak punya musuh. Alhamdulillah. Tapi kalau kita terlalu individual, privat, itu bahaya. Nggak bisa tidur kita. Alhamdulillah. Saya nggak peduli dengan tindakan manusia, saya nggak peduli dengan apa yang dilakukan orang. Saya cuma merasa bahwa di dunia ini nggak ada manusia, gitu aja saya hidupnya. Iya. Jadi nggak boleh kita terlalu ambil personal sama bro. Ini aja kan orang kan menganggap saya nggak mungkin ketemu Bang Novel, nggak ada masalah. Tadi makan-makan nggak ada masalah. Bang Novel, Bang Fahri dipecat dari PKS. Rupanya kesana. Apa kesannya tuh Mas? Apa ya juga. Saya itu orang yang awam politik. Jadi kalau bicara soal politik saya nggak bisa komen. Ini moderatornya. Ada mana sih terus. Saya mau datang dadakan nih Bang. Gitu ini. Aduh. Ah gitu nah. Provokator nih, bukan moderator. Apa Bang kesannya? Seneng? Ada. Saya nggak bisa komen soal politik dan tentunya sejak awal saya katakan dengan Bang Fahri ketika banyak mengkritik, sepanjang kritik itu objektif apa adanya, saya pandang itu bagus ya. Oke. Walaupun ketika saya merasa, walaupun mungkin Bang Fahri juga merasa sudah benar mengkritiknya, ketika kritiknya yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta, saya beberapa kali berpikir, seandainya saya punya kesempatan memberitahu, saya mau beritahu ini faktanya begini loh gitu. Tapi memang kebetulan kita baru bertemu dengan Bang Fahri kali ini kan. Ya. Tapi konteksnya tadi dalam hal saya berharap ya tentunya semakin banyak orang termasuk Bang Fahri, walaupun mungkin selama ini saya yakin juga sudah punya keinginan ya, tapi saya berharap bisa lebih besar lagi untuk bagaimana mendorong upaya pemberantasan korupsi demi kepentingan bangsa yang jauh Oke, lebih baik. ini yang ketiga nih. Ya hafal lagi provokasinya itu. Agak mirip-mirip nih Pak. Iya, agak mirip-mirip. Pecat di KPK, dipecat di PKS gitu kan. Payah juga nih. Bang Fahri bikin partai Gelora. Nah, gimana nih kesana? Wah, Ini nggak boleh, dia polisi, dia masih aktif. sport gitu. Nggak boleh. Apa gitu.
Dia suka lupa kadang-kadang. Saya masih PNS ya, jadi saya tidak sementara saya awam dan sisi lain saya juga nggak berpolitik. Saya kira nggak bagus. Karena kan beliau tadi kan misalnya mungkin karena menganggap Setelah pensiun maksudnya. Bang Fahri nih, Bang Novel balik lagi ke Polri. Jadi PNS Kalau saya nih, kalau nasihat sama beliau, dia ini pejuang. Oke. Dia sulit bekerja dalam birokrasi. Jadi kalau menurut saya itu masih ada waktu 2024. Ini bukan provokasi ya, tapi ini ya. Ntar caleg belum disusun. Ya baik. Karena gini Bang, saya baca tweet terakhir itu kan, apakah ayo dong teman-teman KPK yang di polisi kawal nih kasus gitu. Iya. Jadi Tapi khusus beliau, atau negatif? khusus beliau menurut saya ya itu dunianya itu pindah lah ke sana. Oke. Lebih seru kalau ada beda. Iya dong. Saya inginnya fokus dengan upaya-upaya memberantas korupsi ya. Oke. Memang politik tadi saya bilang politik saya itu awam sekali. Oke. Walaupun Yang mendengar jelas kalau beliau di DPR itu paling tidak jabatan Ketua Mahkamah Kehormatan. Iya harus panggil. Iya, yang mulia. Panggil. Semua anggota DPR banyak akal panggil aja tuh. Itu cocok tuh. Setuju nggak? Gimana? saya awam. Tapi ini nggak masuk kode etik. Nggak masuk kode. Ya. Saya sekarang banyak fokus terkait dengan upaya pencegahan korupsi ya. Jadi saya agak lebih sementara ini masih asik lah dengan hal begitu. Walaupun dulu hal penindakan, sekarang saya banyak melakukan tugas-tugas di pencegahan. Dan saya pikir sementara ini saya sedang ada keasikan baru lah. Yang dunia saya dulu penindakan, sekarang di pencegahan. Dan saya pikir sekarang itu kan Polri itu kan survei publik kepuasannya kan naik gitu. Apakah Bang Novel menurut Bang? Iya. Makanya kan lanjutannya tuh. Ini kan kalau begini lompat itu Senayan tuh jadinya. Setuju nggak lu? Setuju. Tapi ini Pak Kapolri mohon maaf ya cuma. Ya, istikharah beliau insyaallah. Insyaallah. Oke, saya pikir banyak hal ya, tapi saya jujur saya rasakan kali silaturahmi ya. Alhamdulillah. Ya, jangan ini bukan yang pertama ya. Mungkin nanti Bang Mungkin maksudnya ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Iya. Tapi ada bagusnya ketika ini pandangan saya dengan tadi Bang Fahri punya wawasan yang bagus, yang pengalaman yang banyak. Ada bagusnya juga Bang Fahri menuliskan kritik-kritik yang produktif untuk KPK. Nanti saya bawa bukunya. Saya ada sekitar 5 buku ya tentang itu. Mungkin itu yang jeleknya. Saya mohon maaf dulu saya nantangin teman-teman ICW. Saya kirim buku, undang saya. Karena saya kan nggak mungkin kirim ke penyidik kan. Tapi saya nggak diundang. Nanti saya kirim ke. Tadi saya tanya pas di jalan lupa saya buku-buku kemana nggak dibawa gitu. Nanti insya Allah saya janji saya kirim. Bila perlu itu buku kita bahas satu-satu lah. Oke. Menarik. Penggemarnya Bang Fahri dan juga Bang Novel. Viral nih ya, viral. Ini lebih asik dari debat presiden ya Bang. Iya. Debat presiden juga. Debat presiden tuh udah kayak. Pertanyaan udah dikasih duluan. Iya, belum mencapir. Ini pertanyaan bebas ya. Ini tuh saya bingung nih mau nanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang jelas perbedaan pendapat itu fitrah ya. Dan itu memang harus dilakukan. Katanya kan lawan bicara itu kawan berpikir ya, teman berpikir. Dan saya pikir ini forumnya sangat-sangat mulia saya pikir ya. Kenapa? Karena mempertemukan dua poros yang kemudian selama ini belum pernah bertemu, kemudian juga akhirnya ya memang kalau udah sama-sama mantan itu memang lebih enak. Sama-sama dipecat. Oke, demikian saya Charles Simbamura yang moderator. Mohon maaf nih kalau ada yang kurang pas ya. Mudah-mudahan ini bisa terus menjadi pemicu kita untuk berbuat agar Indonesia lebih baik. Tagline-nya bukan berani jujur pecat lagi Bang ya. Karena orang yang dipecat udah diangkat lagi. Bang Fahri juga dipecat tapi di partai lagi. Salam integritas ya untuk kita semua. Sampai jumpa di Senayan. Kalau itu tidak berkenan bisa coret aja. Baik, sampai ketemu lagi di forum yang berbeda bersama Bang Fahri dan juga Bang Novel. Kita doakan beliau berdua sehat, konsisten untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Waalaikumsalam.